Masih semangat ya. Jadi saya senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk bisa share lebih lanjut mengenai WhatsApp utility ataupun juga authentication. Oke, mungkin sedikit perkenalan tadi sempat udah di-share juga. Nama saya Anissa Fitriasti, saya client partner di Meta Indonesia. Saya senang sekali hari ini saya akan membagikan insight specifically untuk WhatsApp utility dan juga authentication. Nah, tadi mungkin sudah di-share lebih lanjut ya dari Winton, di mana saat during seasonal moments ataupun mega sales day ataupun juga Ramadan, kita melihat banyak sekali users yang menggunakan business messaging in specific itu WhatsApp gitu. Sebenarnya kenapa sih kok mereka seneng banget untuk bisa chat dengan bisnis melalui WhatsApp? Itu karena simple. WhatsApp itu sangat mudah digunakan gitu, sangat convenient dan it's easy for us to actually talk to the business kalau misalnya itu ada WhatsApp. Nah, di sini aku akan share lebih lanjut mengenai utility dan juga authentication message, di mana utility dan authentication message ini bisa membuild easy engaging customer experience throughout the purchase life cycle. Mungkin sedikit step back, di mana kalau misalnya sebagai bisnis ingin reach out ke users atau reach out ke customer, itu ada 3 cara di dalam WhatsApp. Yang pertama itu adalah marketing message, yang kedua itu adalah utility, dan yang terakhir itu adalah authentication. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku mau share utility message itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, utility message ini adalah sebenarnya informasi yang dibutuhkan oleh users dikirim oleh bisnis. Jadi informasi-informasi penting yang sebenarnya users itu memang menunggu untuk bisnis bisa reach out ke mereka gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya fraud alert gitu. Mungkin kita juga perlu ya ada informasi kalau misalnya ternyata kredit card kita ataupun misalnya account kita terkena hack gitu ya. Ini bisa menggunakan utility message untuk ada fraud alert. Nah, ini banyak seperti financial services dari klien kami yang menggunakan ini juga. Yang kedua adalah untuk order management, di mana ini banyak e-commerce yang menggunakan utility message untuk order management. Contoh misalnya apabila transactionnya sudah diterima atau misalnya ordernya sudah dikirim, ini bisa menggunakan utility untuk order management. Yang ketiga adalah payment alerts, mungkin ini juga udah cukup familiar. Jadi kalau misalnya ada financial services, misalnya ingin merimain lagi nih loan-nya akan jatuh tempo atau cicilannya akan jatuh tempo, bisa di-remind lagi dengan menggunakan payment alerts yang ada di WhatsApp utility. Dan yang terakhir ini adalah salah satu contoh juga appointment reminders. Banyak klien-klien kita yang misalnya dia bergerak di dealerships ya, banyak yang ingin booking appointment bisa di-remind lagi kalau misalnya appointment-nya itu sudah mau datang nih besoknya, di-remind lagi untuk datang di waktu yang tepat. Nah, sebenarnya kenapa sih banyak businesses yang menggunakan utility message? Nah, yang pertama itu adalah trusted, reliable channel, dan easy untuk bisa engage throughout customer experience. Rekan-rekan di sini pasti juga udah sering banget ya menggunakan WhatsApp, jadi sudah sangat familiar gitu dalam menggunakan WhatsApp sendiri. Nah, yang mungkin aku mau highlight sebenarnya adalah kenapa kok utility ini sangat bagus di dalam WhatsApp, karena WhatsApp itu berada di safe environment, itu end-to-end encrypted gitu ya. Jadi terasa aman saat users berbicara dengan businesses di dalam WhatsApp. Nah, yang terakhir ini adalah rich fitur, di mana ini aku akan share lebih lanjut. Untuk unique features yang dimiliki WhatsApp sendiri, mungkin kalau misalnya teman-teman ingin screenshot, aku akan pindah di sebelah sini. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa digunakan saat menggunakan WhatsApp utility, jadi itu nggak cuma teks aja gitu. Sekarang dalam utility itu bisa ada attachment-nya gitu. Jadi berapa sih sebenarnya amount yang harus dibayar, itu bisa di-attach berbentuk dokumen. Selain itu juga bisa ada pilihan buttons. Jadi user akan dengan mudah untuk langsung mengklik aja apabila yes, no, tanpa harus ngetik yes and no atau 1, 2, 3. Nah, ini semua available di dalam WhatsApp. Selain itu juga kita suggest untuk membuat WhatsApp itu sebagai channel conversation. Jadi saat dikirim utility, nanti kalau misalnya ada users ingin nanya-nanya, ini bisa dilanjutkan ke customer service gitu. Selain itu juga di dalam
message blast-nya itu juga bisa ditambahkan seperti video, audio, dan masih banyak lagi. Nah ini juga salah satu slide yang saya rasa cukup penting, jadi kalau misalnya rekan-rekan lagi considering ya, kayaknya WhatsApp ini agak mahal gitu ya. Sebenarnya kita nggak pernah bilang itu mahal, kita selalu bilang bahwa WhatsApp ini adalah kompetitif gitu. Nah kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekan kami, contoh misalnya seperti SMS ataupun Google RCS. Yang mau kita highlight adalah WhatsApp ini memiliki banyak benefit, tadi contoh misalnya single thread customer, jadi kalau misalnya ada conversation semuanya bisa di-keep, terus reply CTA button, dan yang paling penting juga saat bisnis reach out ke user, itu semuanya ada verified badge-nya, ada notifikasi juga bahwa Anda berbicara dengan bisnis yang real ya, bisnis yang legit gitu di kontak cards-nya. Nah selain itu yang again yang kita mau highlight adalah semua message-nya itu end-to-end encrypted. Tadi saya share lebih lanjut mengenai utility, nah saat ini saya akan share lebih banyak lagi mengenai authentication. Nah authentication mungkin secara simpelnya adalah OTP. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mungkin udah beberapa ada yang sudah menerima OTP dari WhatsApp, ini adalah beberapa reasons kenapa banyak businesses yang mulai menggunakan OTP di dalam WhatsApp untuk bisa reach out ke customer-nya gitu. Nah yang pertama adalah of course reliable deliver dan secure dan easy to use juga untuk bisa men-authenticate user dalam membuka misalnya aplikasi ataupun websitenya mereka. Nah, yang kedua adalah drive high conversion untuk login. Nah, ini adalah beberapa tipe ataupun cara businesses menggunakan authentication message untuk bisa mencapai objektif across the customer life cycle. Sebagai salah satu contohnya, misalnya untuk new account creation, ini sudah ada bisa langsung di copy code-nya, ataupun untuk account recovery, new orders, ataupun juga untuk bisa merimain lagi untuk ada OTP sebagai existing orders ataupun juga transactions. Untuk authentication sendiri sebenarnya again hampir sama utility, cukup similar. Namun yang aku mau highlight benefit dalam menggunakan authentication di dalam WhatsApp itu adalah kita punya ini yang namanya copy code atau autofill buttons. Aku akan share more details di slide selanjutnya. Again juga kita memiliki logo dan badge yang cukup terlihat, jadi saat orang menerima OTP dari WhatsApp, oh ya ini beneran dari real business. Selain itu juga end-to-end encrypted dan kita juga ensure bahwa message-nya itu selalu datang tepat waktu. Oke, nah tadi saya sempat mention mengenai zero tap makes authentication itu jadi seamless. Nah, zero tap itu seperti apa? Sebenarnya ini new feature yang ada di dalam authentication-nya WhatsApp. Nah yang pertama adalah button copy code, jadi seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan juga, jadi tinggal di copy aja code-nya. Terus yang kedua adalah one tap autofill, jadi saat muncul tinggal klik autofill langsung masuk kodenya di kolom code-nya. Dan yang terakhir ini yang sangat seamless, di mana ini adalah zero tap gitu ya. Jadi dari user tidak perlu melakukan apa-apa, tinggal klik login, diklik continue, nanti kodenya akan langsung otomatis masuk. Seperti itu. Oke, kita juga mendengarkan feedback dari klien-klien kami yang sudah menggunakan OTP, di mana OTP ini sekarang sudah bisa di-set waktunya. Jadi mungkin kalau misalnya pengen memberikan message yang timely tadi, ini semua bisa di-set, mau itu 1 menit, 2 menit, ataupun 3 menit, even sampai 10 menit. Jadi kalau udah lewat dari 10 menit, bisnis tuh bisa stop untuk nggak continue kirim OTP-nya ke users tersebut. Dan itu bisa diganti dengan preferred channel lainnya.
Nah, yang ketiga ini adalah salah satu fitur yang baru juga, dan ini karena kita mendengarkan client feedback, banyak banget nih yang, Mbak Nisa, tapi kan sebenarnya kalau misalnya WhatsApp kan itu bisa dibuka di beberapa device ya Mbak, kalau misalnya kita kirim OTP terus tiba-tiba masuk ke dalam desktop itu gimana, nggak aman dong. Nah, sekarang kita punya satu solusi yang kita sebut WhatsApp akan deliver ke primary device only. Gitu. Jadi kalau misalnya saat dibuka ada di dalam lagi buka desktop atau misalnya ada beberapa handphone, ini akan OTP hanya akan masuk ke default device-nya mereka saat mereka bikin WhatsApp gitu ya. Jadi hanya di handphone biasanya gitu. Nah, kalau misalnya mereka lagi buka desktop, di sini akan ada tulisan notifikasi you receive a one time passcode, please open your primary device. Gitu. Jadi OTP-nya tidak akan masuk ke sini, hanya masuk ke default device-nya dia saja. Jadi sudah cukup aman dari segi kalau misalnya ada login di beberapa devices. Kita juga terus menambahkan template-template yang ada di dalam OTP. Dulu mungkin hanya sedikit ya, satu atau dua. Nah, sekarang kita sudah ada banyak nih untuk template OTP-nya. Jadi variasinya sudah bisa banyak dipilih untuk verify account atau verify transactions. Kita juga mau share di mana kalau misalnya bisnis di sini atau rekan-rekan udah mulai tertarik untuk menggunakan OTP, ini ada caranya nih. Yang pertama adalah untuk secure opt-in to message users on WhatsApp. Kita harus make sure dulu bahwa si users itu sudah mau menerima message yang akan kita kirim melalui WhatsApp. Yang kedua juga bisa dicek untuk apakah WhatsApp consumer sudah terinstall. Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling penting, di mana kita harus memprovide users beberapa channel untuk kita bisa reach out. Bisa di dalam aplikasi ataupun di dalam website. Contoh misalnya saat mereka mau sign up, ada pilihannya di channel apa saja yang mau kami reach out ya. Contoh misalnya ada website, ada WhatsApp, email, dan SMS. Saya melihat ada salah satu case dari klien kami, di mana saat dia menambahkan WhatsApp di salah satu channel optionnya, ini banyak shift yang terjadi. Jadi yang tadinya sebelumnya dia mau di reach out karena nggak ada pilihan, akhirnya dia pilihnya salah satu channel tersebut, bisa itu SMS atau email, tapi pas ada WhatsApp, mereka klik WhatsApp, dan akhirnya banyak nih volume yang bisa ditambahkan dari segi segmentasi user di dalam WhatsApp tersebut gitu. Jadi saya sangat merekomendasi untuk kalau misalnya belum ada channel option WhatsApp di dalam aplikasi ataupun website kalian, boleh untuk ditambahkan WhatsApp di channel optionnya. Dan yang terakhir adalah saat misalnya rekan-rekan sudah ingin mau menggunakan authentication di dalam WhatsApp, bisa implement yang kita sebut tadi zero tap. Jadi ini akan sangat mempermudah user untuk bisa langsung copy kodenya. Ya, sekian dari saya mau mengundang rekan saya di sini atau klien saya, Wulan dari BRI, di mana BRI akan share experience-nya BRI dalam menggunakan utility authentication yang ada di dalam WhatsApp. Silakan Wulan. Well, thank you Anissa untuk introduction-nya. Mungkin saya kenalan lagi ya ke teman-teman siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Wulan Handayani, saya biasa dipanggil Wulan. Saat ini saya bekerja di Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut BRI ya. Kemudian hari ini saya mau sharing-sharing sedikit nih ke teman-teman, cerita tentang experience kami menggunakan WhatsApp untuk layanan perbankan. Oke, pertama mungkin aku mau ajak teman-teman yang hadir siang hari ini untuk flashback ya. Zaman dulu waktu kita belum ada mobile banking, semua industri perbankan itu start from the command line. Kalau kita ke kantor cabang, kita pengen cetak buku, ya itu kan full, kita command line garis. Nah sekarang ini seiring berjalannya waktu, teknologi juga berkembang terus, BRI mengikuti dan mengadaptasi dari teknologi-teknologi yang ada. Nah sekarang kita punya aplikasi mobile banking namanya Brimo. Di Brimo ini kita nggak berhenti sih sebenarnya, hanya bikin mobile banking,
atau support dari fitur-fitur untuk layanan transaksi finansial sehari-hari, tapi kami juga di sini adapt. Ada yang namanya conversational banking. Gak terhenti dari situ, setelah conversational, kami juga adapt, ada juga yang voice conversational. Jadi nanti aku akan sharing juga bagaimana kita adapt semua ini. Kemudian kenapa sih BRI perlu adapt semua transformasi dan evolusi dari industri teknologi ini, dari mesin ini yang tadinya mereka itu mesin centric banget, sampai sekarang itu jadi human centric. Nah, oke, jawabannya, tapi aku mau tanya dulu lagi ke teman-teman yang ada di sini ya. Ada nggak sih yang di ruangan ini yang belum pernah belanja secara online atau di e-commerce? Boleh angkat tangan kalau misalnya belum ada di tahun 2025 ini. Nggak ada kan? Dari mukanya aja udah kelihatan apa sih nih Wulan? Nggak mungkin lah ya 2025 kita belum pernah online purchase. Impossible. Gitu. Nah, berbicara tentang personalisasi, itu mungkin udah familiar ya untuk di kalangan kita ini. Di sini mungkin banyak digital marketers, banyak business owner. Personalisasi itu udah common words buat kita. Kalau misalnya nih kita lagi lihat-lihat items di e-commerce, kemudian kita masukin ke keranjang. Nah, setelah masukin ke keranjang, kita belum selesaikan purchase, kita belum jadi bayar. Kemudian pikir-pikir dulu deh, kita buka Instagram. Pas kita buka Instagram, muncul iklan di feed, muncul iklan di story. Nah, itemsnya adalah items yang barusan kita masukin ke keranjang di e-commerce. It happens dari semua kita yang di sini. Nah, di sini BRI juga melihat ya, apa-apa saja yang memang kita adapt, gak cuman dari sesama banking industry, tapi juga di commerce. Hal-hal yang seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kasusnya kita di e-commerce, kemudian kita diikutin lagi melalui ads di Instagram, lewat WhatsApp, itu beberapa sudah kami adapt di BRI, khususnya untuk nasabah-nasabah. Kemudian di sini saya juga mau share ya, kalau memang di BRI ini relevansinya apa sih? Apa sih yang paling matters dari layanan personalisasi? Karena kita memahami kalau ternyata consumers itu sekarang semakin kritis dan juga semakin cerdas, di mana mereka itu shifting menjadi prosumers. Jadi intinya dengan memahami aja itu nggak cukup loh teman-teman. Tapi kita harus mendengar, mempelajari, dan memahami lebih dalam lagi apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka butuhin saat ini. Nah, sebagai contoh deh, kita ngelihat dari diri kita sendiri. Kita bangun tidur, buka WhatsApp. Habis buka WhatsApp, kita buka Instagram. Ya, 1 menit, 2 menit lah ada ya. Kemudian kita kalau lagi di jalan, itu juga sambil ngecek WhatsApp gitu. Jadi kita tuh udah nggak bisa lepas dari screen kita. Dan tanpa kita sadari juga, sesuatu yang ada di realita kehidupan kita, itu udah mix dengan yang ada di screen kita, ya kan? Misal kita mau cari tempat nongkrong yang paling dekat dari area Cap Square ini, cafe, coffee shop, kita tanya, kita cari di Meta AI misalnya. Kemudian, oh udah dapat nih rekomendasinya, kita jalan ke lokasi yang paling dekat dan yang direkomendasikan. That's how we adapt di BRI. Dan di sini saya mau share juga ya ke teman-teman bagaimana BRI itu adapt personalisasi dengan mixing reality dan yang ada di screen kita dengan WhatsApp ini. Pertama,
Kalau ngomongin perbankan, udah pasti masalah keamanan itu yang paling utama. Kita ada secure access support, kemudian ada real time transaction alerts, gunanya untuk memberitahu ke nasabah kita, oh kamu sudah sukses loh transaksi pakai Brimo, kamu udah sukses loh pakai transaksi di credit card. Di sini dinotif ke nasabah kita melalui WhatsApp. Gak cuman sekedar alerts ya teman-teman, tapi ada juga kita memberikan info-info promo, misalnya nih promo lagi ada diskon di mall di tenan A, kemudian ada diskon juga di restoran atau di coffee shop di daerah dekat sini Grand Indonesia. Itu kita infokan ke nasabah melalui WhatsApp ini secara frequent. Kemudian di sini juga kami punya layanan chatbot perbankan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal chatbot ini kan memang interaktif banget ya. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang bisa tebak dulu nggak? Habit orang Indonesia yang paling Indonesia banget. Ada yang bisa tebak nggak apa? Kenapa? Nanya dulu. Ada lagi mungkin? Nanya, oke. Nanya, chatting. Tadi Winton juga udah share ya, kalau Indonesian itu love messages. Hobi banget deh chatting, cerita, gosip, julid, mungkin gibah gitu ya, lewat WhatsApp. Ya, itu sesuatu yang memang kita kita bisa bilang itu habit orang Indonesia itu emang suka ngobrol gitu. Dan tadi memang Winton juga udah share beberapa data-data yang mendukung juga kalau sampai nanyain stok barang aja itu harus nanya manual loh, padahal di situ udah tertera, oh itemsnya masih available gitu. Nah, untuk mengakomodir habit orang Indonesia yang tadi seneng chatting, seneng ya pokoknya tanyain hal-hal yang mungkin kalau kita udah tanya, kita baru sadar ngapain ditanya ya. Kayaknya di situ udah ada informasinya. Tapi bagaimana lagi? Kita as a human itu butuh conversation. Makanya di BRI kami menyediakan layanan chatbot namanya Sabrina. Di Sabrina ini banyak case-case yang kami temukan dan kami pelajari secara frequent gitu. Kemudian salah satu contoh yang mixing dari reality ke screen kita adalah ketika apabila teman-teman di sini ada yang nasabah BRI mau ke customer service, ke branch office, teman-teman bisa langsung ke kontak ke Sabrina untuk melakukan reservasi customer service. Bisa dicoba ya teman-teman ya di layanan Sabrina kami. Kemudian kasus yang kedua, saya mungkin share satu contoh. Kalau kata direktur utama kami, BRI itu nasabahnya dari Sabang sampai Merauke, universal, ibaratnya kayak dari mulai orang-orang yang nongkrongnya di GI sampai yang di pasar basah, itu nasabahnya BRI. Jadi challenge-nya di sini adalah gimana kita bisa mengakomodir orang-orang yang multiple language, yang ngomongnya bahasa Sunda, yang ngomongnya bahasa Jawa, yang ngomong bahasa Minang. Nah, sebagai contoh, untuk nasabah-nasabah BRI yang ada di, let's say di Sumatera Barat deh, daerah Bukit Tinggi mungkin. Mereka sehari-hari kan pasti conversation, baik teks atau secara lisan, itu ngobrol pakai bahasa Minang dong. Ya mungkin di mix juga ya pakai bahasa Indonesia. Nah, kami melihat juga hal itu. Maka dari itu, Sabrina juga mengakomodir untuk local language.
termasuk bahasa Minang tadi. Jadi kita meminimalisir adanya hambatan komunikasi antara nasabah dengan BRI. Kemudian ada satu fitur lagi. Nah, di sini juga lately kita realize ini memang sesuatu yang dibutuhkan. Nah, contoh kasusnya ya, kita lagi di jalan, ada yang mungkin lagi di atas ojek online, ada yang lagi setir mobil, atau yang lagi commuting pakai Transum. Gak sempet kan kadang-kadang kita chat, mungkin yang lagi di Transum goyang-goyang, yang lagi setir gak mungkin dong typing. Maka dari itu sekarang Sabrina juga mengakomodir voice message. Jadi nggak cuman local language, tapi juga kita kalau mau kirim voice message ke Sabrina, itu bisa di-accept juga sama Sabrina, bisa dimengerti sama Sabrina. Nah, itulah salah satu komitmen dari BRI, kami melayani nasabah dengan senang hati, dengan setulus hati seluruh Indonesia. Nah, beberapa tahun ke belakang, kami bekerja sama ya, work very closely dengan Meta, terutama untuk WhatsApp. Nah, di sini ada beberapa hal, banyak bahkan, yang kami rasakan manfaatnya. Tapi izinkan saya untuk summary 2 poin yang paling kami rasakan. Pertama, dari sisi cost. Dari sisi cost ini, kami merasakan adanya penghematan cost yang cukup signifikan. Seiring berjalannya nasabah Brimo, pengguna Brimo dan nasabah BRI yang bertambah dari tahun ke tahun, kita nggak perlu, kami di BRI nggak perlu teman-teman untuk menambah cost yang signifikan lagi. Itu pertama yang sangat kami rasakan dari sisi cost. Nggak ada lonjakan yang serius dari cost efisiensi. Kemudian yang kedua, di sini kami senang banget bisa gather feedback dari customer. Kami jadi bisa untuk dengar banyak feedback dari nasabah-nasabah, kemudian kami bisa bantu dari beberapa case ke case. Misalnya tadi dengan Sabrina kami bisa bantu nasabah yang punya kesulitan saat login. Misalnya kayak gitu. Atau mungkin dia mau cek saldonya. Atau mungkin dia mau make sure sesuatu yang memang dia belum familiar dan dia pengen tanyain dulu nih ke BRI. Bisa lewat Sabrina. Nah, jadi itu sebenarnya yang saya summary-kan ya. 2 poin yang paling kami rasakan manfaatnya di internal BRI. Itu pertama tadi dari sisi cost, itu kami jadi hemat banyak nih teman-teman. Karena dibantu dengan WhatsApp, kita nge-reach puluhan juta nasabah BRI melalui WhatsApp. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kami mendengar dari nasabah apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana feedback mereka terhadap layanan BRI itu sendiri. Oke. Mungkin itu aja sharing singkat dari saya teman-teman ya, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua di siang hari ini. Thank you Nisa. Okay. Oke, jadi Wulan terima kasih banyak udah share experience-nya menggunakan WhatsApp Utility, WhatsApp OTP dan juga marketing ya. Jadi sebenarnya menggunakan semua fitur yang ada di dalam WhatsApp untuk BRI. Betul ya Nisa, tadi seperti yang aku udah sampaikan ya teman-teman, tadi OTP, karena kita di banking itu keamanan itu yang paling utama. Kedua, kita sebagai banking ya sudah sewajarnya kita memberikan beberapa promotion ya ke nasabah. Dan yang tadi terakhir soal chatbot itu untuk mengakomodir kebutuhannya nasabah yang lebih detail. Oke.
Sangat menarik sekali ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih BRI menggunakan the whole marketing, the whole message template yang ada di dalam WhatsApp seperti tadi marketing message, utility dan juga OTP, dan kita lihat impact-nya sebenarnya untuk BRI tidak hanya menurunkan cost-nya saja ataupun mendapatkan revenue lebih, tapi sebenarnya juga meningkatkan customer satisfaction-nya gitu ya. Betul banget Nisa, itu sesuatu yang apa ya, kita terbantu banget sih dengan WhatsApp, feedback dan nge-reach out yang lebih mudah itu. Oke, sangat menarik experience dari BRI. Jadi kita encourage untuk rekan-rekan di sini, teman-teman, kalau misalnya belum mencoba untuk menggunakan utility dan juga OTP di dalam WhatsApp, please feel free untuk explore dan bisa langsung discuss dengan partner-partner kami yang kebetulan juga ada booth-nya di sini. Feel free untuk discuss dan explore lebih lanjut. Sebelum kita selesai, kita sebenarnya ada satu hadiah untuk Wulan karena sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya, semoga menarik dan terima kasih dari kami.